Halo, kali ini kita akan mempelajari tentang behavioral pattern. Nah, ini merupakan bagian dari pembelajaran mengenai desain dan analisis berorientasi objek ya pada pertemuan yang ke-9. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami behavioral pattern dalam desain perangkat lunak. Kemudian yang kedua, mengenali tentang observer, strategi dan template metode. Yang dimaksud di sini adalah jenis-jenis dari behavioral pattern. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pola lain seperti comment dan state yang nanti menjadi bagian dari tambahan pembelajaran pada video kali ini. Kemudian yang keempat, meningkatkan fleksibilitas sistem perangkat lunak juga. Dengan memahami ini, nantinya teman-teman bisa lebih fleksibel menggunakan pattern yang apa dan menentukan strategi yang tepat. Kemudian yang kelima, memilih pola desain yang tepat sesuai dengan kebutuhan proyek. Dan yang keenam, mengurangi kompleksitas sistem perangkat lunak. Nah, untuk prasyarat perkuliahan, yang pertama, teman-teman semestinya sudah memahami tentang konsep dasar pemrograman berorientasi objek atau OOP atau PBO ya. Setidaknya teman-teman sudah mempelajari tentang kelas, objek, atribut, metode, pewarisan, dan polimorfisme. Karena nanti kita akan menggunakan istilah-istilah itu dalam mempelajari behavioral pattern ini. Kemudian juga notasi UML atau Unified Modeling Language ya. Setidaknya nanti yang kelas diagram ini ya teman-teman diharapkan sudah memahami. Syukur-syukur nanti sudah memahami juga tentang objek, asosiasi, generalisasi, dan dependensi juga ya. Kemudian tentang logika dasar juga, karena nanti dalam pembelajaran juga akan menggunakan istilah-istilah tentang konsep dasar if else, if then else, perulangan, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Kita mulai dari pengenalan apa yang dimaksud dengan behavioral pattern itu. Pola desain yang mengidentifikasi hubungan umum antara objek dan penentuan cara berkomunikasi atau berkolaborasi, itulah yang nanti yang dimaksud dengan behavioral pattern. Nah, behavioral pattern ini nanti juga akan membantu dalam mengelola aliran kontrol antara objek. Nah, objek di sini konteksnya adalah dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian juga meningkatkan fleksibilitas dan reusabilitas dari kode yang kita kembangkan. Lanjut, kita mulai mengenal salah satu behavioral pattern yang pertama, yaitu observer pattern. Nah, observer pattern ini mendefinisikan hubungan satu ke banyak antara objek, sehingga ketika suatu objek berubah status, semua objek yang bergantung padanya akan diberitahu dan diperbarui secara otomatis. Contohnya untuk event handling ya, teman-teman yang biasa mungkin mengelola event-event dalam pemrograman menggunakan VB.NET, menggunakan JavaScript, ataupun menggunakan Java, ini masuknya kategori observer pattern ya, kalau kita menggunakan salah satu pattern behavioral tersebut ya. Kemudian nanti ada publish subscript model, itu juga merupakan contoh dari observer pattern ini. Nah, untuk contoh diagramnya nanti seperti ini ya. Di sini ada kelas objek dan di sini ada observernya yang di dalamnya ada metode update ya. Nah, untuk subjeknya sendiri ya nanti ada property observer ya, dan di dalamnya ada metode attach, detach ya, dan ada notify. Nah, di sini ada subjek konkretnya ya, yaitu nanti ada property state ya, dan ada metode get state dan set state ya. Serta nanti ada konkret observernya ya, implementasi dari observer ini ya, yaitu ada observer state dan ada update ya, yang kita buat dari sini. Nah, di sini ada penjelasannya. Dalam desain pattern observer terdapat dua kelas utama, yaitu subjek dan observer, di mana subjek adalah kelas yang mengawasi atau menampung data atau status yang bisa berubah, dan mengelola daftar observer yang tertarik untuk menerima notifikasi ketika ada perubahan. Yang satunya lagi adalah kelas observer. Nah, ini adalah kelas yang menerima notifikasi dari subjek ketika status subjeknya berubah. Lanjut. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai diagramnya tadi ada yang pertama adalah kelas subjek.
Nah, kelas objek ini nanti ada observer ya. Ini adalah daftar objek observer yang akan diberitahu saat ada perubahan. Kemudian ada metode attach ya. Kalau kita cek lagi ya. Tadi di sini ada kelas observer tersendiri ya. Kemudian ada metode attach di dalam kelas objek itu ya. Yaitu yang untuk metode attach ini untuk menambahkan observer ke daftar atau ke list ya. Kemudian detach ini untuk menghapus observer dari daftar. Selanjutnya ada notify, ini adalah mengirim notifikasi ke semua observer saat terjadi perubahan. Kemudian kelas observer itu sendiri, ini nanti di dalamnya ada metode update, ini adalah metode yang dipanggil oleh subjek saat terjadi perubahan. Kemudian ada concrete subject, ini adalah di dalamnya ya ada state ya. Ini state itu merupakan property ya di sini ya. Ada state ya ini ya. Nah, ini nanti adalah status atau data yang berubah ya. Kemudian ada get state dan set state. Ini adalah metode untuk mendapatkan atau mengubah status, yaitu nanti set state untuk membuat ya. Kemudian ini ya, membuat atau memicu notifikasi ya. Kemudian ada concrete observer ya. Kelas ini di dalamnya ada property observer state ya. Ini adalah status khusus milik observer yang mungkin diubah saat menerima notifikasi dari subjek. Dan ada metode update, yaitu untuk mengimplementasi metode yang menerima data atau status baru dari subjek. Nah, selanjutnya mengenai cara kerja diagram dari diagram observer tadi ya. Yang pertama, ya concrete subject mengelola status dan mengawasi daftar observer. Ketika status concrete subject berubah, metode notify akan dipanggil yang akan memanggil update ya, metode update ya pada setiap concrete observer. Kemudian concrete observer menerima notifikasi melalui update ini ya, dan mengubah statusnya sesuai dengan perubahan pada concrete subject. Nah, selanjutnya kita pelajari pattern behavioral tentang yaitu strategi pattern. Untuk strategi pattern ini nanti mendefinisikan keluarga algoritma, mengkapsulkan masing-masing dan membuatnya dapat saling dipertukarkan ya, memang berbeda ya. Kemudian contoh penggunaannya ada algoritma sorting, kemudian algoritma pencarian. Nah, diagramnya seperti ini ya. Yang pertama kita punya kelas isTrategy ya, dan dia ini ya terhubung dengan concrete strategi ya. Di dalamnya ada metode execute ya. Kemudian ini ya diturunkan ya menjadi concrete strategi dari strategi ini ya. Di dalamnya ada metode execute juga. Kemudian diturunkan lagi ya dalam kelas konteks ya. Di dalamnya ada property strategi is ya. Kemudian ada metode set strategi dan ada execute strategi ya. Nah, penjelasannya nanti ada pada slide ini ya. Yang pertama is strategi. Ini merupakan interface atau kelas abstrak yang mendefinisikan metode umum yang harus diimplementasikan oleh semua strategi, misalnya execute tadi. Kemudian concrete strategi A ya. Ini adalah concrete strategi B. Kelas konkret yang mengimplementasikan algoritma spesifik, yaitu variasi strategi. Kemudian ada konteks ya. Ini adalah kelas yang menyimpan referensi ke objek strategi, yaitu strategi tadi ya. Kemudian memiliki metode set strategi untuk mengganti strategi secara dinamis. Selanjutnya memanggil metode execute untuk melalui strategi yang saat ini di setel. Nah, teman-teman kalau kurang memahami ya bisa sambil melihat diagram ini ya. Kemudian berikutnya kita lihat contoh strategi pattern ya dalam bahasa pemrograman PHP ya. Nah, di sini yang pertama membuat interface strategi ya. Interface strategi ya. Di sini ada metode public ya bernama execute. Kemudian concrete strateginya ya. Kita buat kelas strategi A ya, implement is strategi tadi ya. Nah, selanjutnya ya di dalamnya ada fungsi execute ya. Di dalamnya di sini cuma mencetak sebuah tulisan ya, strategi execute, kemudian pindah baris. Kemudian konkret strategi B ya, dia di dalamnya ya di sini ya memiliki metode isTrategy ya dan metode execute.
sorry saya koreksi, dia mengimplementasikan strategi. Jadi ini turunannya, sama ini juga turunannya ya. Kemudian berikutnya konteksnya ini ya. Nah konteksnya nanti di dalamnya ada properti strategi ya. Kemudian ada konstruktornya ya. Jadi ketika nanti di instansiasi ya, dia mengisi ya strategi sesuai dengan isian saat instansiasi ya. Diisi dengan parameter di sini ya, strategi ini ya. Kemudian berikutnya di dalamnya, dalam kelas konteks ini ya, ada set strategi ya, yaitu dia akan mengisi strateginya dengan strategi saat set ini ya, menggunakan parameter yang ada di sini, berbeda dengan yang ini ya. Kemudian saat execute strategi ya, maka dia akan mengeksekusi strategi execute ya, dia akan mengeksekusi execute ya. Jadi dari strategi. Jadi dia akan mengeksekusi ini yang sesuai ya antara ini dengan yang ini ya. Kemudian implementasinya dalam objek ya, misalnya kita membuat strategi A ya, new strategi A ya. Kemudian yang B strategi B ya. Kemudian konteks ya, new konteks strategi A ya. Kemudian ketika di execute ya, maka outputnya yang ini adalah strategi A. Sedangkan yang ini nanti outputnya adalah strategi B ya. Nanti kurang lebih penjelasan lebih lanjutnya nanti seperti ini ya. Yang pertama strategi ini sebagai interface yang mendefinisikan metode execute. Kemudian konkret strategi A dan konkret strategi B ini adalah implementasi konkret dari interface strategi. Nah, untuk konteks sendiri ini adalah kelas yang menyimpan referensi ke strategi yang saat ini digunakan. Konteks juga memiliki metode set strategi untuk mengganti strategi secara dinamis, serta memanggil metode execute dari strategi yang aktif. Nah, selanjutnya outputnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk kegunaannya, kode ini nanti berguna ketika kita memiliki algoritma atau logika yang dapat berubah dan ingin memisahkan implementasinya dari metode klien, serta memungkinkan fleksibilitas tanpa mengubah kode utamanya. Lanjut, di sini adalah template strategi ya. Contohnya nanti seperti ini ya. Di sini ada abstrak ya, di dalamnya ada properti, bukan properti, ini metode ya, common method ya, kemudian abstrak method ya. Kemudian diturunkan ke konkret kelas A ya. Di sini ada abstrak metodenya juga. Kemudian diturunkan lagi ke kelas B ya. Jadi nanti ini hierarkis ya. Sama di sini ada abstrak metodenya. Nah, ini untuk template pattern ya. Nantinya mendefinisikan kerangka algoritma dalam sebuah operasi dan menunda beberapa langkah ke subkelasnya. Ini kalau kita perhatikan, dia fokusnya ke penurunan ke beberapa kelas ya. Karena fokusnya templating ya. Jadi nanti di sini template utama ke sub template, kemudian nanti baru implementasi. Nah, contoh penggunaannya biasanya dalam framework ataupun library ya. Nah, contohnya ya, untuk template method pattern ini ya. Kita belum masuk ke contoh, tapi masuk ke penjelasan diagram. Yang pertama, abstrak class tadi. Ini adalah sebuah kelas abstrak yang tidak bisa diinstansiasi secara langsung. Bisa memiliki metode konkret seperti common method ya, yang bisa digunakan langsung oleh subclass. Ini harus memiliki metode abstrak, misalnya abstrak method yang wajib diimplementasikan oleh subclass. Sedangkan untuk konkret kelas A dan konkret kelas B, ini adalah subclass konkret yang mengimplementasikan metode abstrak dari abstrak kelas. Dapat juga memiliki metode spesifik yang berbeda untuk setiap metode abstraknya. Nah, contohnya dalam pemrograman PHP kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama di sini ada abstrak kelas bernama abstrak kelas ya, abstrak kelasnya ya. Kemudian di dalamnya ada metode common method ya. Di sini cuma mencetak tulisan saja karena ini sebagai contoh ya. Kemudian juga ada abstrak method ya, abstrak protected function abstrak method ya, tidak ada implementasinya. Kemudian untuk konkret kelas di sini extend ya, atau diturunkan dari kelas abstrak ini ya. Kemudian di dalamnya ada function abstrak method ya, yang di dalamnya cuma mencetak tulisan seperti ini, dan ada cuma mencetak tulisan ya. Dia implementasi abstrak method di dalam konkret kelas ya. Selanjutnya konkret kelas B ya, dia mirip lah ya, dia juga
mengextend atau menurunkan dari abstrak class ya. Di dalamnya ada abstrak method ya di sini ya. Kemudian eksekusinya ya, dalam sebuah objek ya. Pertama kita membuat objek kelas A ya, new concrete class A ya. Kemudian berikutnya kelas A-nya kita panggil metode command method. Ya, nah, di sini nanti akan menghasilkan output this is a method from abstract class. Kemudian kelas A ya kita panggil coba abstract methodnya ya. Maka outputnya nanti implementasi dari abstract method di dalam kelas A. Kemudian untuk kelas B ya ketika kita implementasikan ya, kita instansiasi dari new concrete class B ya. Kemudian kita panggil command methodnya, maka dia yang pertama akan menampilkan this is a method from abstract class, menampilkan metode dari abstract classnya ini. Namun ketika kita panggil abstract method ya di dalam method di sini ya, maka dia akan menampilkan ya implementasi dari abstract method di concrete B ya. Jadi nanti bisa seperti itu ya. Dengan menggunakan template method ya, nanti kita bisa memanggil metode yang ada pada kelas yang paling atasnya ya, kelas kakeknya ya, ataupun kelas yang ada pada induknya ya. Nah, di sini ada penjelasan contoh yang pertama mengenai abstract class ya. Abstract class nanti memiliki metode konkret command method yang bisa langsung digunakan oleh semua subclass, serta memiliki metode abstract method yang wajib diimplementasikan oleh subclassnya ya. Sedangkan untuk konkret kelas A dan konkret kelas B masing-masing memberikan implementasi spesifik untuk abstract methodnya. Nah, outputnya tadi nanti kalau dijalankan kurang lebih seperti ini, tadi sudah kita bahas. Tidak kita berikan tambahan penjelasan lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya kita coba tabulasikan mengenai kelebihan dan kekurangan dari behavioral pattern ya, pola desain behavioral tadi ya. Yang pertama observer pattern ya, kelebihannya mendukung notifikasi real time antar objek ya. Kemudian yang kedua hubungan one to many tanpa coupling juga. Kemudian juga memungkinkan penambahan observer baru tanpa memodifikasi objek. Sementara kekurangannya dari observer pattern ini sulit dilacak jika terlalu banyak observernya, kemudian overheat juga, kinerja jika notifikasi sering terjadi. Kemudian tidak ada urutan kontrol atau eksekusi observernya. Kemudian untuk strategi pattern, ini nanti memisahkan logika algoritma dari kompleks penggunaannya. Kemudian fleksibilitasnya juga tinggi. Algoritma dapat dipilih atau diubah saat runtime. Kemudian kelebihan yang lainnya mudah menambahkan algoritma baru tanpa mempengaruhi kode yang lainnya. Sementara kekurangan dari strategi pattern ini bisa menambahkan jumlah kelas dan membuat kode sulit dikelola. Kemudian kekurangan lainnya memerlukan tambahan untuk memilih strategi yang sesuai, serta tidak efisien jika strategi terlalu sederhana atau over engineering. Kemudian berikutnya template method pattern. Nah, ini nanti mendorong penggunaan kembali kode dengan kerangka yang seragam. Kelebihannya ya. Kemudian memisahkan logika umum dari implementasi spesifik serta mempermudah implementasi langkah tertentu tanpa mempengaruhi alur utama. Sementara kekurangan dari template method pattern ini, yang pertama kerangka alur kerja tetap, mengurangi fleksibilitas untuk perubahan besar ya. Kemudian bergantung juga pada pewarisan yang dapat membatasi modularitas. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari template method pattern yaitu tidak cocok untuk situasi di mana variasi alur kerja sangat kompleks ya. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan ini yang tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama, observer pattern cocok untuk sistem di mana perubahan pada satu objek harus diberitahukan kepada banyak objek lain seperti notifikasi atau event driven system, namun bisa menyebabkan kompleksitas tinggi yang tidak terkelola dengan baik. Kemudian strategi pattern ini ideal untuk kasus di mana terdapat beberapa algoritma yang atau pendekatan yang dapat dipilih, misalnya strategi pembayaran atau pengurutan data. Namun memerlukan banyak kelas tambahan untuk setiap strategi.
Selanjutnya, template method pattern ini nanti membantu dalam mendefinisikan kerangka alur kerja dengan langkah-langkah yang dapat disesuaikan. Berguna untuk masalah yang memiliki pola alur kerja yang sama tetapi kurang fleksibel ya jika dibandingkan dengan pola behavioral pattern yang lainnya. Nah, lalu dalam implementasinya kapan harus menggunakan observer pattern? Nah, pertimbangan untuk menggunakan observer pattern ya bisa kita gunakan jika kita membutuhkan sistem notifikasi otomatis. Contohnya, perubahan data dalam objek atau subjek harus memberitahu objek lain atau observernya. Kemudian pertimbangan lainnya ya. Sistem kita menggunakan prinsip event driven atau memerlukan pembaruan secara real time. Contohnya untuk aplikasi chat, newsfeed, atau sistem stok barang. Selanjutnya, objek pengamat atau observer dapat bertambah atau berubah tanpa memodifikasi objek ataupun subjeknya. Contoh kasusnya, dalam aplikasi e-commerce, perubahan stok produk harus memberitahu pelanggan yang sudah berlangganan. Ya. Kemudian dalam dashboard analitik, ya perubahan data memicu pembaruan visualisasi grafik. Lalu kapan kita perlu menggunakan strategi pattern ya? Kita memiliki sekelompok algoritma atau strategi yang dapat dipertukarkan. Nah, itu bisa kita gunakan strategi pattern. Contohnya algoritma pengurutan, metode pembayaran, atau format kompresi data. Kemudian jika logika tertentu sering berubah, tetapi struktur utamanya tetap stabil ya. Contohnya penentuan diskon berbeda untuk pelanggan VIP, reguler, atau promosi khusus. Kemudian jika kita ingin menghindari banyak conditional statement seperti if, else, atau switch ya. Contohnya dalam aplikasi pemesanan tiket, berbagai strategi penetapan harga berdasarkan waktu pemesanan, diskon early bird misalnya, harga reguler, atau last minute ya. Kemudian dalam game, sistem AI menggunakan strategi gerakan berbeda, yaitu misalnya defensif, agresif, ataupun netral ya. Selanjutnya, kapan kita perlu menggunakan template method pattern? Ya. Yang pertama, jika kita ingin mendefinisikan kerangka alur kerja tetap tetapi membiarkan beberapa langkah dapat disesuaikan. Contohnya, proses login dengan langkah autentikasi berdasarkan langkah autentikasi dasar yang sama, tetapi metode validasi spesifik tergantung dari tipe pengguna, admin, pelanggan, atau tamu. Kemudian alur kerja memiliki langkah-langkah yang dapat digunakan kembali di seluruh subkelas. Contohnya pipeline pemrosesan data dengan langkah-langkah pre-processing, analisis, dan post-processing. Kita ingin memastikan langkah-langkah tertentu selalu dijalankan dengan urutan yang sama. Contoh kasusnya, sistem pembayaran online yang memiliki langkah-langkah tetap seperti validasi kartu, otorisasi, dan notifikasi, tetapi implementasi setiap langkah berbeda untuk Visa atau Mastercard. Kemudian dalam framework aplikasi web, definisi alur pemrosesan request dan respon dengan langkah-langkah standar, tetapi dengan implementasi khusus subkelas. Nah, untuk tabulasi pemilihan pattern yang tepat ya, sesuai dengan kriteria kasus yang kita hadapi ya. Nanti misalnya kalau kita dalam kasus kebutuhan notifikasi real time lebih cocok menggunakan observer pattern daripada yang lainnya. Kemudian kalau kebutuhan fleksibilitas algoritma lebih cocok menggunakan algoritma pattern. Kemudian untuk kasus kebutuhan kerangka alur kerja tetap lebih cocok menggunakan template method pattern. Kemudian untuk kasus fleksibilitas menambah modul baru bisa menggunakan observer pattern ya, yaitu untuk mempermudah ditambahkan atau menggunakan di sini strategi pattern, tapi tidak cocok menggunakan template method pattern ya, karena subkelas harus mengikuti alur yang sama. Kemudian penggunaan if else yang kompleks ya, ini lebih cocok menggunakan strategi pattern ya, dan menggunakan template pattern untuk langkah-langkah tertentu ya. Nah, di sini ada beberapa alasan tambahan ya, bahwa observer pattern itu mempermudah menambah algoritma baru tanpa mempengaruhi kode lainnya. Sementara strategi pattern tidak efisien jika strategi terlalu sederhana atau over engineering. Kemudian untuk kriteria template method pattern ya, di sini khusus template method pattern ya, mendorong penggunaan kembali kode
dengan kerja yang seragam. Maksudnya di sini kalau dikombinasikan dengan observer pattern ya. Kemudian memisahkan logika umum dari implementasi spesifik. Selanjutnya mempermudah implementasi langkah tertentu tanpa mempengaruhi alur utama ya. Sementara kalau dikolaborasikan dengan strategi pattern ya, ini kerangka alur kerjanya tetap mengurangi fleksibilitas untuk perubahan besar. Selanjutnya bergantung pada pewarisan yang dapat membatasi modularitas, serta tidak cocok untuk situasi di mana variasi alur kerja sangat kompleks ya, kalau dikombinasikan dengan antara ya metode template pattern dan strategi pattern ya. Nah, kesimpulannya ya, gunakan observer pattern jika kita perlu melibatkan banyak objek dalam hubungan dinamis, yaitu subjek dan pengamatnya atau observernya ya. Kemudian pilih strategi pattern jika kita ingin mempermudah pergantian algoritma atau logika tanpa mempengaruhi kode lainnya ya. Selanjutnya terapkan template method pattern jika kita ingin memastikan struktur alur kerja tetap seragam tetapi dengan implementasi yang spesifik ya. Nah, setelah kesimpulan di sini sebenarnya ada tambahan ya, bahwa sebenarnya behavioral pattern itu ada yang lainnya ya, ada pola-pola lainnya selain yang sudah kita bahas tadi ya. Di sini kita bahas singkat saja. Nanti sebenarnya ada juga visitor pattern ya. Ini untuk memisahkan operasi dari struktur data sehingga kita dapat menambahkan operasi baru tanpa mengubah struktur objek. Contohnya hierarki objek yang kompleks ya. Cocok untuk hierarki objek yang kompleks. Contohnya untuk menambahkan fungsi untuk menghitung total harga barang tanpa mengubah kelas barang. Kemudian nanti juga ada memento pattern ya. Ini menyimpan snapshot dari status suatu objek untuk mendukung fitur seperti undo atau redo tanpa melanggar enkapsulasi. Contohnya untuk editor teks dengan fitur undo. Selanjutnya ada mediator pattern ya. Ini untuk mengatur komunikasi antar objek dengan memperkenalkan mediator untuk mengurangi tight coupling di antara mereka. Ya, ini cocok untuk sistem chat room di mana mediator mengatur pesan antara pengguna. Selanjutnya nanti juga ada comment pattern ya. Comment pattern nanti mengenkapsulasi permintaan sebagai objek sehingga kita dapat memisahkan pengiriman dari penerima, mendukung undo redo, dan membuat makro. Nah, contohnya nanti untuk tombol undo dalam aplikasi desain grafis. Nah, selanjutnya ya nanti ada chain of responsibility pattern juga ya. Ini untuk mengatur permintaan agar melewati serangkaian objek sampai salah satu objek menangani permintaan tersebut. Contohnya sistem log yang memeriksa tingkat log atau info atau warning ataupun error ya. Kemudian ada interpreter pattern ya. Ini nanti untuk mendefinisikan representasi dari grammar untuk bahasa domain spesifik serta menyediakan cara untuk mengevaluasinya. Contohnya untuk mesin kalkulator sederhana untuk ekspresi matematika. Dan ada juga state pattern. Nah, ini untuk memungkinkan objek untuk mengubah perilakunya ketika status internalnya berubah. Setiap status nantinya diwakili oleh kelas yang berbeda. Contohnya mesin penjual otomatis dengan status idle, processing, ataupun dispensing. Yang terakhir nanti ada iterator pattern ya, atau perulangan-perulangan ya. Ini menyediakan cara untuk mengakses elemen dari koleksi secara berurutan tanpa mengekspos representasi internal koleksi tersebut. Contohnya pengulangan pada list, array, ataupun objek koleksi lainnya. Nah, sebagai latihan nanti teman-teman bisa mengerjakan beberapa latihan di sini ya. Untuk template method pattern ya. Kemudian nah, ini contohnya soalnya yang ketiga saja ya. Yang lainnya mungkin nanti bisa dikerjakan menggunakan pola yang sama. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat.